Ternaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami pagi hari ini. Pendengar, Anda masih bersama saya dengan Ecak Masita. Kita akan update dua topik pagi hari ini ya. Namun kita terlebih dahulu update ya bagaimana mahasiswa Unika Ruteng raih juara nasional kompetisi digital. Dan pagi hari ini pendengar ya, kita sudah terhubung dengan Pak Selvianus Hadun, staf Humas Unika, untuk memahami dan juga mencari tahu begitu ya seperti apa prosesnya. Dan memang baru-baru ini ya di media sosial kita melihat dan juga bergulir ya informasi di media sosial, prestasi membanggakan datang dari kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Jadi 3 mahasiswa, mahasiswi maksud kami berhasil meraih prestasi dalam kompetisi digital marketing yang melibatkan ratusan peserta mahasiswa. Jadi pendengar, capaian ini tidak hanya memberi beasiswa begitu ya, tetapi juga membuka peluang kerja di dunia digital. Jadi kita mengulas lebih jauh ya dengan Pak Selvianus pagi hari ini. Pak Selvianus, selamat pagi. Pak Selvianus, selamat pagi. Halo RRI Labuan Bajo, selamat pagi. Iya, apa kabar pagi ini Pak Selvianus? Terima kasih, kabar saya baik adanya. Lagi di mana posisinya Pak? Saya lagi di kampus sekarang, Bu. Baik ya, baik. Kita langsung Ya. saja Pak Selvianus ya. Siap. Iya, bisa dijelaskan kompetisi digital marketing seperti apa yang diikuti para mahasiswi dan juga prosesnya seperti apa hingga mereka menjadi pemenang Pak Selvianus ya? Oke, baik. Jadi kompetisi digital marketing yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Unika Santo Paulus Ruteng kemarin itu merupakan satu kompetisi digital marketing pemasaran produk ya, pemasaran produk melalui aplikasi TikTok. Baik. Jadi berbicara soal prosesnya itu kemarin, jadi peserta lomba pertama-tama mereka harus mendaftarkan diri sebagai peserta lomba. Dalam hal ini ada peserta lomba kompetisi digital marketing. Ya, ada yang daftar secara offline dan juga ada yang mendaftarkan diri secara online. Ya, itu mereka mendaftarkan diri secara langsung dengan PT PAF. Ya, jadi PT PAF itu PT Panorama Alam Flores. Ya, jadi PAF ini sudah bekerja sama dengan Unika. Ya. Nah, langkah selanjutnya ketika mereka sudah terafiliasi dengan TikTok PT PAF, maka saat itu juga mahasiswa-mahasiswi kita itu Unika Santo Paulus Ruteng sudah mulai bisa mempromosikan produk-produk Trujiva itu yang dari PT PAF. Nah, ketika mereka sudah terafiliasi seperti itu atau sudah menjadi afiliator, ya mereka sudah punya wewenang untuk mempromosikan semua produk yang dimiliki oleh PT PAF. Ya, dalam hal ini adalah produk-produk Trujiva. Ya. Nah, untuk menjadi pemenang itu para peserta mesti berkompetisi dengan 228 peserta. Ya, yang meski dalam planning PT PAF kemarin itu mereka targetkan 500-an peserta. Iya. Jadi mungkin itu sedikit soal kompetisi digital marketing yang mereka sudah ikut kemarin. Baik, kalau misalnya Pak Selvianus melihat ya dari jumlah peserta yang mencapai ratusan mahasiswa ini, sejauh mana kualitas peserta dan persaingan dalam kompetisi ini begitu ya, sehingga 3 mahasiswi Unika ini meraih jadi pemenang begitu.
Oh ya, oke. Berbicara soal quality ya, itu kemarin di peserta itu diukur melalui eh, beberapa tahapan ya. Jadi yang pertama kemarin itu peserta yang telah terdaftar, mereka mesti berhasil mempromosikan produk Trujiva itu melalui aplikasi TikTok dan mampu mencapai atau reaching closing order minimal 30 pieces ya dari 17 varian yang dimiliki oleh PT PAF itu, dalam hal ini adalah produk Trujiva. Nah, yang kedua, setelah melewati tahap awal, para peserta itu wajib mengejar penjualan tertinggi ya, tanpa dibatasi jumlahnya ya. Intinya produk-produk Trujiva yang mereka promosikan melalui digital marketing itu, mereka harus mampu mencapai hasil penjualan yang terbanyak. Nah, siapa yang menjual produknya terbanyak, maka itu yang menjadi pemenang. Nah, berbicara soal kualitas, menurut saya kemarin kualitasnya itu sangat-sangat bagus ya. Kalau saya mau boleh buat suatu level perbandingan ya, komparatif, bahwa kualitasnya kemarin itu sangat baik. Karena mengapa? Anak-anak itu berhasil berada di dalam dunia digital dan mereka memiliki effort untuk mengaktualisasikan mereka punya skill dalam digital ya, karena tentunya dalam dunia marketing, digital marketing ini itu butuh kompetensi juga, dalam hal ini adalah kompetensi digital. Sehingga ketika anak-anak kemarin kita itu berhasil, saya berpikir itu sudah menunjukkan bahwa quality yang terbaik yang mereka sudah berikan kemarin ketika mereka sudah menjadi sang juara. Seperti itu, Bu. Kriteria penilaiannya seperti apa ya Pak Selvianus? Selain tadi ya sudah disebutkan bahwa siapa yang menonton video mereka paling terbanyak begitu ya Pak Selvianus? Menjual produk terbanyak. Menjual produk begitu yang mereka promosikan begitu. Siapa konsumen yang paling terbanyak begitu ya? Oke, soal kriteria Bu, berbicara soal kriteria, pertama itu tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa minimal setiap peserta berhasil closing order produk Trujiva-nya itu sebanyak 30 pieces. Jadi itu minimal Bu. Nah, yang kedua, para peserta itu dipersilakan untuk mempromosikan produk Trujiva itu sebanyak mungkin. Ya. Nah, bentuk-bentuk promosinya itu ada yang melalui buat video yang diupload atau diunggah ke berbagai medsos mereka, IG atau TikTok, Facebook, apa semuanya. Ya. Jadi mereka wajib mempromosikan itu. Terus yang berikut, yang menjadi pemenang itu merupakan peserta yang berhasil closing order tertinggi. Ya. Misalkan kemarin itu ya, saya angkat langsung realitanya saja bahwa yang juara satu sebanyak kemarin itu dia meraih 111 pieces yang dia sold out dari berbagai varian. Sedangkan yang juara dua ya, dia meraih 101 pieces ya untuk for all varian ya. Sedangkan yang juara 3 kemarin itu dia hanya bisa menjual produk Trujiva itu 49 pieces ya, dari semua varian juga. Jadi itu sih kriteria-kriteria yang menjadi kriteria standar dalam mengikuti kompetisi digital yang dilaksanakan melalui kerjasama antara PT PAF dan Unika Santo Paulus Ruteng. Ya, seperti itu Bu, kurang lebih kriteria-kriteria yang standarnya kemarin. Iya. Baik, kita mendapatkan informasi bahwa selain beasiswa senilai total puluhan juta rupiah, kabarnya memang para pemenang ini juga mendapatkan peluang lain begitu ya. Boleh di-spill seperti apa itu kira-kira Pak Selvianus ya? Apakah mungkin kesempatan karir selanjutnya atau tawaran kerja begitu Pak Selvi? Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Jadi dengan berhasilnya kemarin itu 3 mahasiswa itu sudah menjadi pemenang, kampus sangat bangga. Ya, sangat bangga mengapa? Karena ketika mereka sudah menjadi pemenang dan kemarin Direktur Utama PT PAF langsung mengumumkan bahwa uang yang mereka terima itu
total semua dari mereka tiga itu 45 dengan berarti bahwa 15 juta per orang. Nah, sudah selain 15 juta itu, ketiga peserta ini semua langsung diumumkan menjadi peserta di PT PAF. Ya, jadi menjadi peserta pekerja, maksudnya menjadi pekerja di PT PAF. Nah, ketika ditanya ke divisi humas dari PT PAF, ya, mereka memberitahu bahwa mereka tiga itu nanti akan menjadi tenaga kerja di divisi digital marketing. Ya. Jadi sepertinya anak-anak ini nanti kalau seperti yang ditanyakan tadi itu berbicara soal karir, mereka akan mengembangkan karirnya sudah di dunia digital itu. Jadi ilmu yang mereka sedang pelajari sekarang bukan berarti satu-satunya opsi yang akan menjadi pilihan pekerjaan mereka di kemudian hari. Jadi pekerjaan mereka di kemudian hari itu bisa saja dari skill-skill atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Ya, masih misalkan kemarin itu yang juara itu adalah anak dari jurusan sosial ekonomi pertanian, anak dari PGSD. Yang notabene misalkan mereka yang dari PGSD berorientasi menjadi guru di kemudian harinya. Nah, ketika mereka sedang kuliah sekarang dan mereka sudah menjadi pekerja, itu merupakan suatu kebanggaan yang besar. Ya. Jadi melalui kompetisi ini mereka sudah memperoleh pekerjaan meski sambil kuliah. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi selain beasiswa itu mereka juga sudah memiliki lapangan pekerjaan yang disediakan oleh PT PAF. Begitulah teknologi saat ini Pak Selvi ya. Jadi yang walaupun jurusannya beda begitu ya, tapi kita bisa belajar banyak hal dari manapun begitu ya melalui teknologi digital Pak Selvi ya. Iya. Kemudian seberapa penting pengalaman kompetisi digital seperti ini bagi mahasiswa di era ekonomi dan juga teknologi saat ini menurut Pak Selvi? Oh ya, oke. Menurut saya subjectively ya, berbicara soal penting, ya absolutely penting menurut saya, Bu. Ya, mengapa? The reason behind that is that waktu terus berganti, ya. Jelas otomatis perkembangan teknologi itu terus mengikuti arus perubahan waktu. Iya. Ya. Jelas ketika perkembangan teknologi itu terus mengikuti perubahan waktu, itu pasti menuntut kreativitas manusia. Dalam hal ini, kreativitas manusia pun itu kian dituntut untuk catch up dengan semua perubahan yang ada. Ketika kreativitas manusia meningkat dan memiliki pengakuan objectively ya, itu tentunya akan berdampak pada era ekonomi dan teknologi. Mengapa saya katakan demikian? Contohnya sekarang ketiga mahasiswa kita itu, ya, ketika mereka memiliki creativity, ya, dalam dunia digital, ya mereka bersaing di dunia teknologi. Itu berarti kemampuan teknologi mereka ya, diuji ya secara global atau secara nasional di sini. Ya. Lalu berpengaruh terhadap perekonomiannya itu adalah dunia ekonominya itu ya. Sekarang saya berpikir ketiga anak itu level ekonominya sudah mulai pada titik awal, titik start. Itu boleh berarti mereka sedang memulai sekarang. Itu berarti ketika mereka sudah memperoleh lapangan pekerjaan meski sambil kuliah karena skill yang mereka miliki, saya berpikir itu punya dampak positif sekali. Ya, baik itu terhadap pribadinya, keluarga, ataupun terhadap negara, daerah. Ya. Itu jelasnya penting dari memiliki kemampuan digital dalam diri setiap orang, khususnya dalam hal ini adalah mahasiswa dan mahasiswi kita. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Sehingga kompetisi digital sebagai salah satu menurut saya ya, sebagai salah satu wadah untuk mengasah kemampuan digital setiap mahasiswa. Baik, terakhir Pak Selvi, pesan apa yang ingin disampaikan Unika kepada mahasiswa lain agar terus berani berkompetisi dan juga mengasah kemampuan digital mereka mulai dari sekarang, Pak? Oh, oke, baik, Bu. Saya mungkin untuk soal pesan ini saya mencoba menggarisbawahi pikiran dari pimpinan Universitas Katolik
Santo Paulus Ruteng dalam hal ini adalah rektor dalam press release-nya kemarin itu bahwa berani mengambil peluang dan mengembangkan kompetensinya itu di lintas disiplin. Ya. Jadi jangan hanya mengembangkan kemampuannya itu dalam digital saja. Jadi semestinya mereka harus mampu mengembangkan kompetensi digital mereka itu, kompetensi mereka itu di berbagai disiplin. Lalu menurut saya, ya, jangan kalah tempo. Ya, jangan kalah tempo. Hidup ini hanya berada dalam saya ingin mengambil ide, ya, quote, ide dari seorang filsuf, ya, yang dia mengatakan hidup ini berada dalam lingkaran ruang dan waktu. Hidup ini berada dalam lingkaran ruang dan waktu. Ya, jika kita kalah tempo, itu pasti kita juga akan menjadi kalah ruang. Misalkan begini ya, kemarin mahasiswanya itu tidak sempat dapat informasi tentang kompetensi digital. Jadi mereka tidak sempat memperoleh ruang berkompetisi. Lalu yang berikut pesannya itu adalah harus selalu up to date dengan perkembangan teknologi. Dan terus yang mungkin pesan yang terakhir itu adalah teruslah menjadi agen transformasi yang membawa terang pengetahuan, profesionalisme, dan nilai kemanusiaan bagi masyarakat-masyarakat lain. Dan tentunya dalam hal ini itu pesannya itu bahwa dalam mengembangkan atau mengaktualisasikan skill digitalnya itu jangan lupa untuk tetap tanamkan nilai moral dan nilai-nilai etik atau etika lainnya. Mungkin itu sedikit pesan dari saya dalam hal ini adalah atas nama Lembaga Unika Santo Paulus Ruteng. Terima kasih Pak Selvianus penjelasannya pagi ini ya. Tentu prestasi mahasiswa Unika Ruteng ini menjadi inspirasi bahwa kreativitas dan juga keterampilan digital mampu membuka peluang nyata ya, baik dalam bentuk beasiswa maupun juga karir profesional di dunia teknologi ke depannya. Pak Selvianus, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Selvi. Oke, selamat pagi Ibu, selamat pagi RRI Labuan Bajo. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat pagi. Inspirasi